Di desa ini, yang berjarak 1 jam berkendara dari kota Bandung, 600 penduduk telah hidup dengan pasokan air bersih yang semakin berkurang selama 4 tahun terakhir. Sebelum ada pembangunan KIC, airnya sangat jernih, terus setiap hari ada mengalir sangat deras. Namun sekarang sesudah ada jalan cepat kereta api, air sama sekali tidak ada. Ya, airnya keruh jadi nggak bisa dipakai untuk nyuci, apalagi pakai minum. Terutama masyarakat ada yang gatal sesudah menggunakan air keruh dari selokan. Warga desa bertekad untuk menunjukkan kepada kami apa yang terjadi, meskipun itu berarti mendaki selama 1 jam. Ini adalah tuner 63 Cigentur. Ini adalah terowongan untuk akses keluar masuk yang kerja, material, segala macam alat-alat berat lewat sini selama pembangunan kereta api cepat dibangun. Nah, posisi sekarang udah ditutup gini, udah dicor karena pembangunan udah selesai. Dengan jarak dari sumber mata air kita perkiraan sekitar 500 meter. Pada tahun 2016, Indonesia mengumumkan akan membangun kereta api berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara dengan dana pinjaman dari Cina. Hari ini bisa dimulai peletakan batu pertama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Proyek bersama ini akan dikelola oleh Konsorsium Kereta Cepat Indonesia-Cina atau KCIC, sebuah langkah baru dalam proyek Belt and Road Initiative. Diharapkan selesai pada tahun 2019, proyek kereta api ini mengalami penundaan akibat masalah pembebasan tanah, pendanaan, dan teknis. Pada tahun 2020, penduduk Desa Puteran mengetahui bahwa kereta api berkecepatan tinggi akan dibangun melintasi desa mereka. Ada sosialisasi dari pihak KCIC bahwa pembangunan kereta api cepat ini akan melalui daerah ini. Ada sih memang sebenarnya. Nah, kami dari warga masyarakat memang ikut campur juga di sana ya, baik itu melalui pekerjaan. Jadi warga masyarakat sebagian memang banyak yang kerja, yang tadinya nganggur-nganggur dapat pekerjaan, yang tadinya nggak punya pekerjaan, kita ada kegiatan di sana dalam arti bisa meningkatkan perekonomian. Namun, ketika konstruksi dimulai, masalah air mereka juga dimulai. Isu terbesar adalah air dari mata air yang mereka minum. Mereka melihat aliran air semakin melemah sampai suatu hari berhenti sama sekali. Beberapa bulan setelah konstruksi selesai pada awal 2023. Setelah ada pembangunan kereta api cepat, kita bisa lihat sendiri bak penampungan ini sendiri kan kekeringannya seperti ini, kering sama sekali. Tidak ada setetes air pun ada di sini. Karena memang dari mata airnya juga kan sudah tidak ada mata air lagi yang keluar dari tanah. Penduduk di Desa Puteran tidak memiliki sumur bersama. Sumber air bersih satu-satunya yang mereka punya adalah air dari mata air yang dikumpulkan dalam 15 penampungan ini dan dialirkan langsung ke rumah mereka. Meskipun warga desa tidak memiliki bukti konkret bahwa pembangunan kereta api cepat adalah penyebabnya, masyarakat percaya bahwa waktunya bukan kebetulan. Sebelum ada kereta cepat memang tidak ada permasalahan. Sesudah kereta cepat itu banyak faktornya yang kekurangan di sini ya. Apa yang terjadi? Ada beberapa petunjuk. Pertama, analisis dampak lingkungan tahun 2016 yang dilakukan oleh KCIC menyatakan bahwa pembangunan terowongan dapat mengganggu akuifer air tanah dan menurunkan permukaan air tanah. Laporan tersebut mencatat bahwa gangguan akuifer air tanah tidak dapat berbalik atau sulit dikembalikan pada kondisi semula dan menyebutnya sebagai dampak penting. Mereka merekomendasikan kewaspadaan di beberapa lokasi terowongan, namun tidak menyebutkan terowongan 6. Lalu ada petunjuk kedua. Saat melaporkan penggalian terowongan ini, salah satu laporan media Tiongkok pada tahun 2022
berbicara tentang betapa sulitnya membangun terowongan ini karena tingginya tingkat air tanah. Sementara jalur pasti terowongan bawah tanah tersebut tidak jelas dan tidak ada penelitian yang mengkonfirmasi apakah terowongan tersebut mengganggu tingkat air tanah dan memotong pasokan air desa, penduduk percaya bahwa itulah yang terjadi. Ai Jamaluddin, pengurus air saat itu, mengadukan masalah ini kepada pejabat pemerintah setempat yang membawa masalah ini kepada KCIC. Dia mengklaim bahwa perusahaan tersebut menjanjikan mereka kompensasi berupa sumur bor untuk setiap waduk yang tidak memiliki air bersih. Namun, janji tersebut belum dipenuhi dan sekarang mereka harus mengisi tangki air mereka dengan air sungai. Nah ini bak yang paling ujung, semuanya dari awal itu dari pertama sampai ke sini itu 15 bak jumlahnya. Keadaan airnya seperti ini, keruh, bukan ngambil dari atas tapi dari kali. Buat airnya tadinya buat sawah dengan perikanan, dan sekarang dibagi-bagi sama dipakai ini, pakai ke rumah tangga. Airnya keruhnya sebegini, itu bukan air bersih tapi air keruh, air kali. Kondisinya ya. Sebelumnya itu penuh bagus, dan sekarang udah ini. Kayaknya seperti ini tuh udah kurang lebih 4 tahun. Sejalannya kayak tai cewek. Ini adalah salah satu alternatif untuk keperluan warga untuk mencuci pakaian, cuci piring, kecuali untuk minum sudah tidak bisa pakai ini. Dia kalau untuk minum mah minta ke tetangga yang punya sumur gali ataupun mata air lain gitu. Penduduk tidak punya pilihan selain menggunakan air sungai ini yang membuat kamar mandi mereka berlumpur. Ada kerusakan permanen lainnya, kata penduduk. Meskipun KCIC melakukan survei lapangan dan berkonsultasi dengan penduduk tentang bagaimana limbah dari konstruksi akan mempengaruhi masyarakat dan lingkungan, penduduk mengklaim bahwa serpihan konstruksi dibuang di sawah mereka, merusak tanah, dan mencemari sungai. Dampak itu pencemaran ke sawah karena apa? Seperti karena kolam, karena sawah, itu pencemaran-pencemaran seperti cai semen itu masuk ke sawah. Itu dampaknya itu kepada tanahnya itu jadi dangkal. Akhirnya pihak KCIC dulu pernah juga seperti yang pernah dijelaskan oleh Bapak Ai memberikan bantuan atau kompensasi berbentuk paralon. Jadi si limbah buangan dari terowongan itu dimasukkan ke paralon, dibuang di belakang daripada sungapan sungai ini gitu. Tapi itu juga bentuknya cuma sementara karena kenapa? Di bawah sungapan ini juga masih ditampung juga sungapan-sungapan lain yang sifatnya dipergunakan sama warga juga gitu. Walhi, sebuah LSM lingkungan terkemuka yang dihubungi oleh penduduk untuk meminta bantuan, mengatakan kekurangan air dapat menciptakan ketegangan komunal. Karena mereka terlalu berat memikirkan bagaimana mendapatkan air, lalu juga berpotensi konflik sosial horizontal di antara mereka karena nggak menutup kemungkinan terjadi perebutan air kan gitu, atau saling iri karena satu mendapatkan air, yang satu tidak, atau misalnya ada ketidakadilan gitu dalam pembagian air di saat mereka mendapatkan air misalnya. Benar News menghubungi KCIC mengenai masalah ini dan tidak menerima jawaban. Pihak KCIC kan sampai sekarang mau diresmikan tidak ada realisasi untuk pengganti daripada air warga yang dirugikan sampai kering itu. Ya kalau jujur saya harus katakan ya sedih sekali gitu. Sedih bukan berarti saya mendramatisir, tapi kan ini dampaknya itu soalnya dampaknya terkait nyawa loh. Kami bukan misalnya mendramatisir atau memprovokasi. Cobalah dipikirkan sampai seperti itu. Kalau memang saya adaan kereta cepat ini ada melalui di wilayah desa kami ya gitu, secara umum memang bangga. Apalagi pembangunan udah maju mungkin kan, tadinya nggak ada, sekarang nggak ada pembangunan itu. Tapi secara umum kan, tadi saya berbicara secara pribadi mah kerugian. Ya memang telantar masyarakat di sini gitu, nggak ada kompensasi apa-apa gitu. Ya mungkin banyak korban lah, sayanya terutama warga di sini banyak jadi tumbal gitu. Sebenarnya itu ku air, terutama ku air.